teman-teman, kembali lagi bersama saya Angga Kristiawan di channel saya Angga Kristiawan. Bagi kalian yang baru pertama kali gabung, silakan subscribe channel saya. Bahkan jika kalian terberkati, saya sangat berterima kasih ketika kalian juga men-sharekan video ini kepada teman-teman kalian, sehingga banyak orang juga terberkati ya melalui video yang kalian tonton. Oke teman-teman, pembahasan kali ini cukup menarik dan saya harapkan kalian tetap ada di channel ini. Tonton video ini sampai habis ya, luangkan beberapa menit saja untuk melihat kebenaran firman Tuhan di video ini. Oke, saya awali dengan pertanyaan begini teman-teman. Pernah nggak kita sebagai manusia merasa menyesal? Ya, mungkin dulu waktu kalian jenjang SMA ya kan, memilih dua jurusan studi, IPS atau IPA. Nah, lalu kalian memilih untuk memilih IPA ya, karena mungkin waktu itu merasa bahwa orang-orang IPA itu keren-keren, cool-cool, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya, atau lain sebagainya. Tapi dalam perjalanan waktu kalian menyesali hal itu. Oh, ternyata IPA tuh begini ya. Ternyata IPA tuh tidak sekeren yang saya bayangkan ya. Ya, atau lain sebagainya. Oh, ternyata orang IPA itu malah banyak yang nganggur ya. Atau banyak pengetahuan-pengetahuan yang kalian dapatkan ketika perjalanan studi kalian lakukan. Nah, tapi pernah nggak ya? Mungkin kalau itu kalian jawab pasti pernah ya. Tapi pernah nggak mendengar bahwa Allah menyesal? Ya, khusus buat kalian yang beragama Kristen ya, menjawab hal ini. Pernah nggak mendengar bahwa Allah menyesal? Ayo, kalian jawab ya di kolom komentar ya. Nah, saya akan tunjukkan kepada kalian di ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Allah menyesal. Oke, Keluaran 32. Kalian mungkin juga bisa baca di kitab kalian masing-masing. Siapa tahu Alkitab kita berbeda ya kan. Kalian memakai Alkitab yang yang berbeda lah. Alkitab Keluaran dari mana kita tidak tahu ya, tapi tolong cek ya. Keluaran 32 ayat 14. Nah, buat kalian yang beragama non-Kristen ya, mungkin kalian sedikit tertawa melihat hal ini, tapi pastikan selesaikan video ini ya teman-teman ya. Dan menyesalah Tuhan, ayat 14 ya, Keluaran 32 ayat 14. Karena malapetaka yang direncanakannya atas umatnya. Ya, pengertian kata menyesalah Tuhan di sini ya teman-teman, bukan berarti bahwa Allah menyesal seperti kebanyakan manusia ya, menyesal dengan perasaan hati bersalah ya, lebih menyalahkan diri sendiri, lebih berlarut-larut dalam kesedihan yang mendalam. Atau kata menyesal di sini bukan berarti bahwa Allah sering berubah pikiran ya, yang dia awalnya menentukan B, tapi ketika melihat manusia melakukan banyak kejahatan ya, menyesal dia menentukan hal yang B tadi ya, seharusnya menentukan hal A ya, contoh ya. Bukan demikian. Kata menyesal, yang menyesal, kata aku menyesal atau Allah menyesal juga bukan berarti bahwa Allah tidak maha tahu ya. Kalau kalian mengartikan hal ini, maka akan sangat bertentangan dengan pernyataan iman kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah salah, Allah yang adil dan sebagainya. Ya, itu akan sangat bertentangan. Nah,
kita akan belajar melalui studi konteks ya teman-teman. Ya, di ayat ini ya memiliki konteks bahwa Allah akan menghukum umatnya. Ya teman-teman, karena kesalahan atau dosa atau perilaku yang menyimpang dari jalan Allah. Nah, kita harus mengerti bahwa di ayat ini juga ya bahwa manusia mendorong atau memohon Allah menyesali apa yang telah direncanakannya. Jadi ayat ini belum cukup menunjukkan bahwa benar-benar Allah memiliki sifat yang memiliki hati yang menyesal. Ya teman-teman, ini hanya dorongan atau pemahaman manusia yang menginginkan Allah menyesali apa yang Allah telah rencanakan. Ya. Sebab begini teman-teman, ya, di dalam penelusuran makna, ya, penelusuran makna kata menyesal ini dalam bahasa Ibrani yang diartikan bahwa nakam ini memiliki 5 artian yang bisa kita dapati atau kita pahami, sehingga artian ini membawa kita keluar dari kebiasaan cara berpikir kita. Nah, saya akan bacakan. Ya. Yang tadi arti nakam atau kata menyesal ini memiliki makna yang pertama. Allah berduka, bersedih atau prihatin dengan keadaan manusia yang telah berbuat jahat, memberontak, dan melawan kehendak Allah. Arti yang kedua, Allah menaruh belas kasihan terhadap umatnya. Artian ketiga, Allah mengasihani umatnya yang menyadari dosanya dan bertobat. Artian kelima. Artian keempat. Kata menyesal yang artinya memang menyesal sebagaimana manusia yang menyesal dalam pengertian Allah diharapkan menyesal oleh umatnya. Atau manusia berpikir bahwa Allah akan menyesal. Artian kelima, kata menyesal yang artinya memang menyesal sebagaimana manusia yang menyesal. Jadi kata menyesal yang selama ini kita pahami itu hanya pada artian nomor 5 ya, bahwa teman-teman, bahwa kata menyesal lebih mengarah kepada penyesalan kepada diri sendiri yang sedalam-dalamnya, merasa bego ya teman-teman ya, merasa diri, kenapa sih saya begini atau begitu ya teman-teman ya. Jadi di sini kita mengerti ya bahwa ketidaktahuan kita akan sesuatu membuat kita lebih menjudge ya, berani menjudge atau berani mengambil kesimpulan bahwa itu salah, itu tidak benar. Nah, dalam pelajaran ini saya ingin membagikan bahwa yuk mari ya kita ya sebagai orang yang dipercayakan untuk terus bisa menggali kebenaran, yuk sekali-kali belajar diperdalam lagi. Jangan-jangan pikiran kita yang mungkin terbatas. Jadi mengambil kesimpulan ini bahwa ternyata Allah memiliki keprihatinan terhadap bangsanya, ya, terhadap umatnya. Kenapa mereka melakukan hal itu? Karena hal itu berdampak terhadap diri mereka masing-masing, ya. Seharusnya tujuannya bisa tercapai dengan cepat, tetapi karena mereka melakukan dosa, mereka merasakan hukuman. Jadi bukan artian bahwa Allah benar-benar menyesal. Ya, cukup sampai sini. Tuhan Yesus memberkati.